Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kita akan berbicara mengenai perkembangan gelandang terbaik kita. Masih muda, 18 tahun, tapi kedewasaan dia bermain sepak bola luar biasa. Dari jenjang usia mudanya main di tim U20, U23, bahkan masuk ke tim senior, menjadi bagian terpenting bagi tim asuhan STY, dan STY begitu menggandrungi anak ini. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Saat ini mantan pemain Persebaya tersebut berada di Belgia. Dia sedang fokus berkonsentrasi untuk bermain bersama klub yang dia perkuat saat ini, KMSK Dense. Dense akan bermain pada tanggal 13 Agustus, memulai kompetisi di kasta kedua Liga Belgia menghadapi Patro Eisden. Ini penting bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk memulai kompetisi, karena untuk pasukan dari Mark Grosjean, pelatih Dense ini, mematok target mereka harus promosi, harus lolos pada musim yang akan datang. Sehingga pada musim ini menjadi pijakan mereka untuk bisa konsentrasi dan tidak banyak kehilangan angka. Apalagi kalau bermain di kandang, mereka harus bisa menyapu bersih semua pertandingan kandang agar harapan itu bisa lolos ke kasta yang lebih tinggi, tentunya di Liga 1 Belgia. Nah, sosok Marcelino adalah sosok yang paling penting. Di pramusim dia sudah membuktikan kapasitas dia sebagai pemain masa depan yang saya pikir harga pasar dia akan terus meroket, meningkat. Kalau melihat penampilan dia di pramusim ya bermain dengan sangat baik. Ketika dipasang sebagai starter juga dia memenuhi ekspektasi atau harapan dari Grosjean sebagai pelatih. Bahkan dia masih bisa membuat 2 gol ke gawang Groningen dalam pertandingan pramusim. Ya, ada 1 assist juga yang dia berikan sepanjang dia ikut bersama dengan Dense. Nah, kemudian setelah pertandingan itu, walaupun memang mengalami kekalahan, tetapi bagi Marcelino dia mendapatkan jam bermain yang sangat bagus, pengalaman yang sulit untuk dia lupakan. Ya. Dengan 4 ada hasil imbang, kemudian mereka bisa memenangkan 2 pertandingan lagi. Ya. Sebelum sekarang mereka berkonsentrasi menghadapi Patro Eisden ini, saya pikir ini cukup di pramusim mereka. Nah, bagi Marcelino, ya, dia pasti akan dipagari. Klub-klub lain akan melihat, akan mengintip bagaimana perkembangan anak ini. Sehingga nilai pasar dia yang diperkirakan tuh 300.000 pound tuh akan meningkat naik di 450.000 euro. Ya. Kalau bisa ditaksir seperti ini, mungkin dia akan mencapai 7,5 miliar. Luar biasa untuk seorang pemain yang masih muda 18 tahun seperti Marcelino. Kalau dia sudah bisa mencapai dengan harga pasar dia terus meningkat dan bisa mencapai 7,5 miliar, bukan tidak mungkin pula jika dia tampil baik dan membuat Dense ini promosi, dia akan mendapatkan 600.000 euro untuk dia dipasarkan, dan banyak klub-klub yang akan meminang dia pasti. Ya, itu akan mencapai sekitar 10 miliar. Untuk itulah saya pikir wajar bagi klub Dense untuk memegari dia, menjaga jangan sampai dia ini lepas, karena sudah pasti dengan penampilan yang terus naik, terus meningkat, dia menjadi incaran. Klub-klub hebat juga di Belgia pasti akan melihat ini, karena ini potensi yang luar biasa. Ya, talenta yang memang bagi Indonesia ini kita beruntung punya pemain seperti Marcelino. Dan kembali ke Indonesia, kalau bicara STY atau Sintayong sebagai pelatih sudah memberikan jawaban itu. Dia memberikan kesempatan di tim junior sampai ke senior. Bahkan kita lihat saat menghadapi Argentina, Marcelino tampil luar biasa. Dia tidak canggung bermain, bagaimana dia menahan bola, dia mendribble bola, melepaskan passing. Di antara pemain-pemain hebat Argentina, Leandro Paredes ada di sana, Giovanni Lo Celso, pemain-pemain ini kan bagus. Tetapi Marcelino tenang, sangat dewasa. Itu terbukti karena dia bermain memang sudah terbiasa bermain di Belgia walaupun di kasta kedua. Sehingga ketika dia datang ke Indonesia berhadapan dengan pemain-pemain yang banyak bermain di Eropa seperti Argentina, walaupun mereka adalah status mereka adalah juara dunia, meski tanpa Messi, dan kita lihat Marcelino bermain sangat tenang dia bermain. Ya, saya catat ada 3 pemain selain Asnawi Mangku Alam,
Elkan Bagot dan juga dengan Marcelino. Ini 3 pemain yang sangat menonjol. Makanya jangan heran kalau STY menggantungkan harapan yang luar biasa terhadap Marcelino dan dia akan dipakai nantinya. Di AFF mungkin tidak, ya. Tetapi di U23 yang akan bermain di Manahan Solo, kualifikasi Asia dia pasti akan dimainkan. Dan kita akan tunggu itu, ya. Bagaimana Marcelino itu mendapat kesempatan dan dia akan tampil luar biasa bersama dengan pasukan STY di Solo nantinya, ya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan dia karena konon katanya dia semakin berotot, semakin bagus dia bermain dan semoga kita bisa mendapatkan pemain ini yang lebih baik lagi untuk ke depan sehingga dia bukan saja bermain di Belgia tetapi klub-klub mestinya di Belanda atau di Jerman bahkan di Italia bisa melirik Marcelino dan bisa bermain di kasta yang lebih tinggi. Sampai di sini dengan saya untuk berbicara dengan Marcelino ini pemain kunci bagi tim nasional Indonesia bukan di junior ya, di senior. Sulit untuk tergantikan kalau dia bermain di tengah bersama dengan Mark Klok di sana. Entah dengan ada Ivar Jenner yang sudah dimainkan oleh STY dan juga ada Rahmat Irianto, tapi melihat STY begitu memberi kepercayaan tinggi terhadap Marcelino, dia akan tetap menjadi pemain utama. Bahkan di pemain senior untuk di Piala Asia di Qatar tahun depan, Marcelino akan terus dipasang oleh STY bermain di posisi gelandang. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.